Oke, baik, selamat pagi. Eh, Maaf, sepertinya hari ini eh, Pak Daniel tidak bisa kelas ya. Jadi saya siarkan materinya lewat YouTube ini. Nanti kalian bisa sambil melihat bersama ya. Boleh kalau misalkan suaranya jelas, boleh untuk di-share di viewer ya. Atau kalau nggak di setel di handphone atau di laptop kalian, tapi tolong jangan rame karena di sini akan ada beberapa materi untuk STS juga. Tapi sebelumnya saya akan melanjutkan materi yang akan datang, gitu ya, yaitu fraction indices and standard form. Nah, dua itu. Oke, baik. Itu semua sudah ada di ini ya, sudah ada pada modul kalian. Tapi sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan selamat ya, karena tidak ada yang remedi di ulangan kemarin, tapi eh, dari tugas satu dan 2 saya ingin mengambil nilai yang terbaik. Jika ada yang merasa tugasnya saya salah menilai, silahkan kalian bisa menemui saya. Oke, saya akan langsung share saja. Oke, ini adalah materi kita. Saya hanya akan mereview saja ya, karena kemarin kita sudah yang fraction indices. Nah, baik, saya akan langsung saja. Intinya adalah N, ya, A akar N itu bisa langsung saja kita bilang seperti ini. A pangkat 1/N. Intinya itu. Oke. Nah, sekarang saya akan berikan langsung contoh di sini. Nah, kalian semua tahu bahwa akar dari 25 itu 5. Ya. Tapi apakah kalian juga tahu bahwa ya, akar dari 25 itu sama dengan akar dari 5 kuadrat. Nah, kenapa akar dari 25 itu 5? Karena, oke, akar. Nah, akar atau root, square root, seperti ini. Hingga bisa kita tulis menjadi 5 kuadrat dikali pangkatnya yang dikali. Ya, 2 dikalikan setengah sama dengan 5. Ya, sekarang yang cube root, ya, atau akar pangkat 3. Nah, itu kita bisa menulis seperti ini. 5 pangkat 3, ya, karena akar pangkat 3, nah, atau menjadi 5 pangkat 3 dikalikan 1/3 sama dengan 5. Oke, lalu yang berikutnya, ya, kita langsung saja ya, 3/4, ya, kita pangkatkan dengan 1/4 atau 3/4 dikalikan 1/4. Oke, ini juga sama. Maaf, ini salah soal ya. Harusnya ini 81. Ya, berarti ini menjadi 9 kuadrat dibagi dengan 15 kuadrat dipangkatkan dengan setengah. Ingat ya, kalau dipangkatkan itu artinya dikali. Yang dikali adalah pangkatnya. Oke, kita kalikan dengan setengah. Ya, kita kalikan lagi juga dengan setengah. Sama dengan 9/2
Pangkatnya kita kalikan dengan setengah, dibagi dengan 15. Yang pangkatnya juga dikalikan dengan setengah, sama dengan 9/15. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, lalu kita lanjutkan. Nah, ini. Ini kalau kalian mendapatkan soal, ya, jangan bingung kalau bentuknya akan diubah menjadi seperti ini. Sama saja ya, ini sama, atau ekuivalen. Ya, hingga kita bisa menulis menjadi apa? Menjadi 3/4 dikalikan atau dipangkatkan dengan 1/4. Sama dengan 3/4. Ya, ini kita hanya review materi yang kemarin. Sama dengan 3/4 dikalikan dengan 1/4. Sama dengan 3. Oke, ya ini juga sama. Pak, kalau pangkatnya negatif bagaimana? Ini kan, nah yang C ini akan jadi pertanyaan kan. Kalian sudah belajar sifatnya ya. Oke, ingat sifat yang ini tidak. A pangkat min N itu sama dengan 1/A pangkat N. Nah, kita pakai sifat ini. Sehingga ini menjadi 1/, ya, 16 itu sama dengan 2/4 dikali 3/4 sama dengan 1/2/4 dikali 3/4 sama dengan 1/2/3. 1/8. Nah, seperti itu caranya ya. Pakailah sifat ini. Oke, baik. Kemungkinan besok itu yang akan keluar adalah model-model aljabar seperti ini. Oke, tapi kalian tidak usah bingung. Kita ingat yang kemarin. Kalau dikalikan, bilangannya dikalikan seperti itu, ya, artinya ditambahkan pangkatnya, ya. Kalau dikali itu pangkatnya ditambah. Ini akan menjadi A pangkat setengah ditambah 1/3. Ini penjumlahan biasa ya, pangkatnya ya. Oke, agar sama, ya. Ini adalah pembilang, ini adalah penyebut. Ya. Bawahnya dibuat menjadi 6. Atau mencari KPK-nya. Ya. A pangkat setengah. Berarti kita kalikan dengan 3/3 ditambah pangkatnya 1/3 dikalikan 2/2. Oke, sama dengan A, pangkatnya berapa ini? 3/6 ditambah berapa? 2/6. Ini penjumlahan biasa, ya. Jadi kalian tidak usah bingung sekali lagi. Oke, ini menjadi A pangkat 5/6. Kita bisa ubah menjadi bentuk akar. Ingat,
Di bawah ini menjadi akar, ini menjadi pangkatnya. Ya, menjadi apa? A pangkat 5, ini akar 6. Nah, bentuknya seperti ini atau seperti ini. Jadi kalian tidak usah bingung ya. Seperti itu kurang lebih. Yang bawah itu intinya sama gitu. Oke, mungkin kalian bingung untuk yang pembagian. Kalau pembagian kemarin ingat ya, pangkatnya ini yang dikurangi. Nah, jadi ini menjadi C pangkat negatif seperempat dikurangin pangkatnya. Bagaimana caranya agar bisa dikurangi? Kita samakan penyebutnya. Dikali 2 dikalikan 2. Nah, saya tulis ulang saja ya. C pangkat 1/4 negatif. Yang atas dikalikan 2, yang bawah juga dikalikan 2. Ini kali ya, maksudnya ya. Agar bisa dijumlahkan. Hingga menjadi C pangkat negatif 2/8 dikurangin negatif dikurangin 1/8 seperti ini. Di apa? Menjadi C pangkat negatif 3/8. Nah, karena pangkatnya negatif, agar tidak negatif, pakai sifat yang tadi ya. 1/, C pangkat negatif 3/8. Ini menjadi 1 pangkat. Nah, ingat. Oh, ini sudah positif. Ingat, kalau yang bawah ini menjadi akar, ini atasnya menjadi pangkat. Ini berarti C pangkat 3 akar 8. Seperti itu. Ya, kalian tidak usah bingung. Ya, karena itu hanyalah penjumlahan dan pengurangan pada aljabar biasa. Seperti itu. Oke. Mungkin ini sisanya untuk latihan kalian. Ya, untuk persiapan kalian PTS. STS nanti ya. Oke, baik. Coba yang materi berikutnya. Nah, sekarang ini sudah agak kompleks ya. Hmm, Ini sebenarnya, oke, ini masuknya sudah ke pangkat positif biasa. Ya, ini saya tidak perlu menerangkan. Tapi kalau seperti ini, saya akan mengambil sampel saja. Ya, akan saya ambil sampel yang, ya, baik. Sampelnya adalah seperti ini. Eh, Berarti 5 pangkat 3 dikalikan, ya, 2 pangkat 3, 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Kita bagi dengan siapa? 2 pangkat 4 kita kali. Hmm, Oke, 125 itu sama dengan, masih ingat tidak? 125 itu sama dengan berapa, ayo?
Oke. 125 itu harusnya sama dengan 5 pangkat 3. Ya, iya, 5 pangkat 3. Maka dalam konteks ini, kalian bisa langsung saja mencoret ini. Tuh, karena pangkatnya sama. Kalau ini menjadi 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 4 sama dengan 1. Nah, kalau kalian sudah menguasai, ini tinggal dicoret-coret gitu boleh. Tidak masalah. Menjadi 1/2 atau setengah gitu saja nggak apa-apa. Oke, hmm, saya juga akan menerangkan yang ini, yang D. Kalau seperti ini, mungkin yang membuat kalian bingung itu adalah angkanya atau pangkatnya. Tidak usah bingung ya, sekali lagi ya. Ubahlah dalam bentuk pangkat pecahan saja. 7 pangkat 2 akar 3 seperti ini. Kita kalikan dengan 7 pangkat 1/3. Kan 7 pangkat 1 ini. Lalu kita bagi dengan siapa? Dengan 7 pangkat 1/2. Nah, sama dengan berapa? Lihat ya. 7/2/3 ditambah 1/3 dengan 7 pangkat setengah dengan 7 pangkat 3/3 ya. 3/3 itu sama dengan 1 ya kan. Oke, sama dengan 7 pangkat 1. Ingat, kalau dibagi itu artinya pangkatnya dikurangi. 1 dikurangi setengah sama dengan 7 pangkat setengah atau square root akar 7 seperti ini. Oke, saya kira untuk fraction kita sudah selesai. Maka untuk latihan kalian tolong kerjakan yang ini ya, dan tolong latihannya itu diskusi ya dengan teman-temannya ya. Tolong diskusi dengan teman-temannya, tolong saling membantu ya, agar ujian kalian besok bisa dapat nilai bagus. Ya, dikerjakan yang saya lingkari. Oke, dan tolong kerjasamanya. Ya. Yang terakhir adalah standard from. Nah, oke, standard from, kalian juga tidak usah bingung. Oke. Mungkin kalian bingung di sini karena pangkatnya banyak dan nolnya banyak sekali. Saya akan memberikan contoh langsung. Hmm, oke. Saya akan berikan contoh agar kalian tidak bingung untuk standard from. Oke, baik. Di materi kita yang standard from, saya akan berikan contoh sedikit.
Saya ambil contoh seperti ini. Misalnya, ya, oke, saya punya contoh 50. Nah, 50 itu sama dengan 5 dikali dengan 10 pangkat 1. Nah, ini sudah termasuk standar form. Oke, standar form. Oke, apalagi yang bisa jadikan contoh, yaitu saya ambil contoh 500. Nah, 500 itu menjadi 5, saya kalikan dengan berapa? Dengan 10. 10 pangkat 2. Tapi dalam konteks ini saya akan pelan-pelan dulu. 5 dikalikan dengan 100 atau 5, saya kalikan dengan berapa? Dengan 10 pangkat 2. Nah, ini termasuk standar from. Oke, lihat berapa nolnya. Nah, itu caranya seperti itu. Oke, lagi. Saya berikan contoh adalah 0,5. Nah, lihat. 0,5 itu artinya apa? 5 dibagi 10. Ingat, kalau di bawah itu pangkat negatif. Oke, pangkat negatif. Ya. Nah, atau kalau dalam bentuk perkalian, yaitu 5 dikali 10 pangkat berapa? Negatif 1. Kita ubah ke atas. Nah, caranya seperti itu. Ya, ya bisa dipahami ya. Sedikit-sedikit kita cerna dulu. Ya, coba lagi. Ya, apa yang terjadi kalau 0,05? Oke, itu akan menjadi 5 dibagi berapa? 100. Nah, kalau ini tanda ini maksudnya ini ya, ekuivalen ya. Kalau dalam bahasa logika matematika, jika dan hanya jika. Gitu. Nah, coba lihat ya. Boleh nggak saya menulis seperti ini? 5 per 10 pangkat 2. Nah, ingat, ini kita ubah ke atas. Ya. Kalau ini naik ke atas, ya, pangkat negatif ya. Kalau di bawah ke bawah kan menjadi positif. Itu bisa menjadi seperti ini. Tuh, 10 pangkat negatif 2. Ya, paham ya sampai sini ya? Nah, caranya seperti itu untuk mencari standard form. Ya. Jadi kalian tidak usah bingung. Oke, boleh nggak diberikan contoh angka yang besar? Boleh, saya berikan. Apa yang terjadi kalau saya mendapatkan angka 512? Gue tambahin 03 ya biar terlihat besar angkanya. Oke, nah, kalau menjadikan standar from, ya, lihat nolnya. 1, 2, 3. Ada 3 nol. Ya. 1, 2, 3. Bisa kita menulis menjadi seperti ini. 512 dikali 1000. Atau 1000 itu sama dengan 10 pangkat 3. Menjadi 512 dikalikan dengan 10 pangkat 3. Oke. Tapi kalian biasanya untuk materi standard from itu eh, ada soal tuh yang ini, seperti ini. Ini seperti ini sudah benar. Ya. Tapi bisa juga diubah menjadi seperti ini. Biasanya pembuat soal itu mintanya bilangannya koma. Lihat ini. 1, 2. Ya. 1, 2. Ada 2 angka di setelah 5. Kalau saya buat menjadi seperti ini, ya, dikalikan dengan 100. Nah, ini kan sama dengan 512. Ya enggak? Tadi kita kalikan dengan
dengan 1000. Nah, lihat ini nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nol. Ya, ada 5 nol. Sehingga menjadi 5,12 dikalikan berapa? 10 pangkat 5. Seperti itu caranya. Ya. Ya, jadi kalian tidak usah bingung untuk standar from. Tuh, baik. Nah, ini sama. Lihat, kalian perhatikan. Ya, mungkin kalau kalian melihat step-stepnya bingung ya. Memang step-stepnya ini terlalu banyak step juga ya ini ya. Hmm, Saya akan persingkat menjadi itu saja. Oke. Nah, misalkan gimana ya, apa yang akan terjadi kalau ya, angkanya menjadi seperti ini. 0,0512. Oke, minta dijadikan standar from. Nah, lihat ini ya. Satu angka di belakang koma itu adalah ini. Dua angka di belakang koma adalah ini. Ya, biasanya bisa diminta seperti ini. 512 dibagi dengan 100. Oke. Itu kalau misalkan seperti ini, bentar, kalian nanti bingung. Saya akan langsung saja ya, langsung ke poinnya saja ya. Oke. Mungkin saya, maaf, saya ubah angkanya menjadi lebih mudah. Jadi, oke. Misalkan 0,512 itu kalau dijadikan standard from, dia akan menjadi 5,12 dikalikan 10 pangkat minus 1. Bagaimana cara menentukan mana yang benar dan tidak di pilihan ganda? Nanti akan ada pilihan gandanya. Ya, kita tinggal mengikuti saja. Ya, jadi kalian tidak usah bingung. Ya, misalkan ini bisa bisa juga saya ubah menjadi seperti ini. 51,2 dikalikan dengan 10 pangkat-2. Nah, seperti itu caranya ya. Satu angka di belakang koma ini kalau kita kalikan kita kalikan dengan 10 pangkat-1 menjadi 5, dan seterusnya seperti ini. Itu kalian harus mencermati optionnya atau pilihan gandanya. Seperti itu. Ini untuk materi standar from. Nah, baik. Nah, saya akan berikan contoh di sini. Kalau biasanya di soal itu mintanya bilangannya itu 8, sekian gitu ya. Lihat ini, ada berapa angka yang bisa kita bagi dengan eh, puluhan ya. Ada 1, 2, 3, 4 ya, menjadi 8,37. Saya kalikan dengan 10. Pangkat berapa? 1, 2, 3, 4. 10 pangkat. Nah, coba ini untuk latihan kalian. Ya, oke. Nah, latihan kalian yang ini ya. Ya, ini saja. Nah, tinggal diubah menjadi 10 pangkat sekian. Gitu. Oke, terima kasih. Sepertinya ini eh ya, pertemuan terakhir kita sebelum STS ya.
Nanti setelah itu kita akan bertemu lagi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Oke, silahkan melanjutkan pembelajaran, silahkan dikerjakan, dan jangan lupa untuk ini ya, saling membantu ya untuk latihan ini ya. Saya harap kalian semua eh, ketika ujian nilainya bagus. Terima kasih.